istri, Wah. jadikan istri. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jonas Sungil dimanapun berada, malam ini kita akan mencoba berbagi pengalaman tentang situasi atau kondisi di lapangan ketika kita melakukan syuting. Mungkin ada hal-hal apa saja yang pernah dialami, baik itu oleh kru ataupun oleh para supranatural Jonas Sungil. Baik, Sobat Jonas Sungil, untuk itu akan coba saya panggil beberapa supranatural Jonas Sungil untuk berbagi pengalaman. Kira-kira apa saja yang mereka telah temukan atau pengalaman mereka yang mereka alami di tempat lokasi syuting. Baik, sobat, kita panggil saja sahabat rekan saya, Abah Yono. Tolong, Bah. Udah, Bah. Alhamdulillah. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya juga saya akan panggil saudari kita, Teteh Janet. Mangga Teh, lebet Teh. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman di lokasi syuting. Mangga Teh. Juga untuk selanjutnya saya panggil Ki Damar. Jangan selalu berenergi, powernya lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, inilah sosok Ki Damar saat tidak melakukan syuting ya. Barangkali teman-teman semua bisa menilai karakter sobat-sobat kita, rekan-rekan kita yang selalu aktif atau eksis di Jonas Sungil. Baik, akan coba saya ngobrol sama teman-teman, artinya seputar pengalaman ketika mereka melakukan syuting. Baik, Mbah Yono, ini buat teman-teman Jonas Sungil semua barangkali pengen tahu ya, artinya kan proses kita melakukan syuting. Nah, dalam melakukan syuting tersebut barangkali ada hal-hal atau pengalaman apa saja yang selama ini pernah terjadi sama diri Abah Yono sendiri. Silakan, Mbah, barangkali. Baik, sobat Jonas Sungil. Memang kalau kelihatan kita syuting itu seperti rekayasa ya. Namun yang selama ini saya lakukan mediasi dengan mediator yang sudah ada ya, pernah menemukan satu tempat yang memang luar biasa sekali. Itu di saat kita menetralisir mediator itu, sukma kita itu terbawa oleh makhluk itu. Nah, begini, Pak, dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa sih yang dirasakan? Sementara kan saya sendiri sebagai mungkin lebih pada penonton ya, melihat ketika Abah melakukan mediasi ataupun memasukkan energi-energi baik itu positif baik itu negatif ke mediator, apa saja sih yang dirasakan oleh Bayor sendiri? Yang memang kalau aura yang memang negatif luar biasa sekali, tarikannya seperti kayak ke badan kita tuh seolah-olah mereka tuh ada perlawanan, dipaksakan kita masuk ke mediator. Akhirnya dalam penyembuhannya juga ya seperti itu. Resikonya kita sebagai praktisi, selain membackup daripada dirinya mediator itu ya seperti itu. Baik, Mbak, mungkin ada praktisi lainnya barangkali bisa menjelaskan apa yang tadi telah dijelaskan Mbak Yono. Barangkali ada perbedaan yang pernah mereka rasakan dari waktu mereka melakukan syuting. Nah, Janet, barangkali kira-kira apa saja yang Janet rasakan? Kalau saya di luar kesadaran sih. Maksudnya Teh, gimana Teh? Di luar kesadaran, jadi misalkan kalau misalkan kita ke suatu lokasi di diri kita yang asli. Ya. Kalau misalkan ada roh yang masuk atau apa, jadi diri
saya yang aslinya tuh nggak tahu. Nah, ini yang menarik Teh. Maaf ya. Ketika Teh Janet misalkan merasakan atau misalkan tadi itu ada semacam roh-roh yang masuk. Apa itu sebelum masuk ke diri Teh Janet itu apa Teh Janet sendiri pernah apa ya semacam melihat sosok bayangan ataupun ada semacam getaran yang dirasakan oleh Teh Janet? Kira-kira gimana tuh Teh? Kadang melihat, kadang merasakan, kadang ada yang bicara gitu. Fisik ya. Maaf, membisikkan. Jadi kayak ada yang mau disampaikan entah apa, Oke, tapi oke. kitanya menerima. Oke. Nah, kalau ini mungkin lebih menarik lagi nih. Ketika seorang mediator yang selalu kerasukan, mungkin sobat Jono Sungil dimanapun berada mengira ataupun menerka bahwa kita melakukan semua ini adalah mungkin ada yang apa ya, yang bilang itu settingan ataupun itu editan apapun itulah. Tapi lebih baik pada hari ini kita langsung tanyakan pada orangnya apa yang mereka khususnya Kidamar rasakan ketika emang Kidamar bener-bener kerasukan. Kidamar bangga barangkali apa ya mau menjelaskan seperti apa sosok ataupun perasaan yang kerasukan seperti yang Kidamar rasakan. Monggo Kidamar, silakan kepada sobat Jono. Saya pribadi Ya. kalau umpamakan saya narik energi yang levelnya rendah itu sebenarnya nggak bisa kalau di alam, tapi umpamakan insya Allah kalau di ruangan kayak gini bisa, tapi kalau di alam itu nggak bisa yang namanya narik masukin energi ke badan saya sendiri untuk energi level rendah. Nah, saat Kidamar kerasukan, artinya kan Kidamar itu seolah-olah apa ya, di luar kontrol kesadaran. Itu kira-kira emang ada batasan, artinya kan sekian persen yang kesurupan, sekian persen sisi lain ada kesadaran. Itu seperti apa Ki? Nah, kalau saya lihat lokasi dulu. Oh gitu ya? Ya, kalau lokasinya rawan itu pinggir kali, ya kadang-kadang nggak bisa intisi apa mencegahnya gitu. Kadang-kadang kita narik energi yang kecil masuknya yang besar. Oh iya, baik. Tapi di luar itu kira-kira ketika Kidamar misalkan kerasukan, itu kan seolah-olah emang tidak sadar. Pada saat itu ketika misalkan tiba-tiba sekali Kidamar taruhlah menabrak sesuatu, baik itu pohon atau itu ranting-ranting atau itu duri-duri, itu yang Kidamar rasakan sendiri seperti apa Ki? Ya awalnya sudah sadar. Ya kalau udah sadar, ya, yang dirasakan ya banyak sukanya, banyak dukanya kalau syuting kayak gini di alam. Baik, sobat Jono Sungil, kita kembali ke Wahyono. Sobat Jono Sungil, dimanapun berada, baik. Untuk selanjutnya saya akan kembali ke Mbah Yono. Begini Mbah, kira-kira apa ya pengalaman yang paling berkesan atau menguras energi saat syuting itu, kira-kira di lokasi yang mana gitu? Yang luar biasa sepanjang kita syuting, yang luar biasa energinya yaitu di saat di Muara Putaran Legung. Oh ya, bendungan tuh ya Mbah ya? Bendungan, ya. Kenapa? Sangat menguras tenaga sekali. Efek daripada penetralisiran buat mediator itu seolah-olah kita gimana ya? Kita hanya punya raga aja. Sementara kalau sukma, katakan sukma ya, sukma kita terbawa oleh mereka. Itu memang luar biasa sekali. Ya mungkin auranya yang sangat gede yang dirasakan, walaupun melawan jenglot. Kalau jenglot itu dia bisa menarik aja sebatas ingin pertarungan dia di alam dia,
Tapi di saat kita menetralkan tuh di waktu putaran Rigung, spontanitas sukma kita terbawa oleh mereka. Yang akhirnya ya efeknya jangankan mediator, kita sebagai praktisi aja mengalami seperti itu. Oke, Mas. terima kasih Pak. Nah, kalau untuk seorang mediator nih, kira-kira pengalaman yang paling berkesan atau ketika mediator melakukan apa ya, mungkin lebih ke atraksinya, kalau kita bilang atraksi gitu. Kira-kira Ki Damar itu di lokasi syuting yang mana yang paling berkesan selama Ki Damar melakukan syuting? Ya banyak sih sebenarnya, cuman saya ngambil satu aja. Daerah ini desa Nanggaran Leganya, Nanggaran Iya, Wetan, Wetan, ya. Wetan ya, ya itu yang senang. Terus keduanya yang ya dibilang berat nggak berat sih, di itu di Ligung. Oh, yang kayak ya kadang-kadang resikonya gede. Nah, kalau untuk Teh Janet sendiri, kan maaf ya, Teh Janet nih mungkin boleh dibilang masih baru ya. Baru berapa kali kan? Baru 2 kali. Nah, 2 kali. Mungkin kalau saya tanya tentang pengalaman kayaknya nggak asik ya. Soalnya sih masih baru-baru. Tapi kira-kira emang selama Teh Janet ikut dengan Dino Sungil, walaupun baru 2 kali ya, kira-kira perasaan Teh Janet merasa apa ya, nyaman ataupun merasa pokoknya nyaman tidak nyaman, mohon dijelaskan, barangkali nanti ada sedikit masukan buat kita bagusnya atau pengennya Teh Janet seperti apa gitu. Barangkali saya bisa jelaskan selama Teh Janet mengikuti dengan Dino Sungil, apa aja pengalaman-pengalaman yang Teh Janet rasakan gitu. Saya kan baru. Ya. Baru. Kalau misalkan pengalaman sih kayaknya Kemarin di mana Teh? yang di Jatiraga. Oh iya. Kalau sampai- misalkan kita settingan, kan namanya saya lupa. Iya betul, betul sekali. Emang saya lihat Teh Janet waktu itu sampai keluar darah tuh ya. Emang Kan banyak. emang gimana ya, seperti itu atau selalu begitu? Aku terbiasa. Enggak, kalau terbiasa enggak. Kalau kemarin emang kayak Jadi gini gitu, terlalu Mungkin energinya terlalu gede ya. Jadi kita menolak, dia yang maksa. Itu kalau misalkan tadi dia yang maksa, sementara kalau kita menolak, itu nanti akan ada benturan seperti apa tuh? Bisa, tapi kayak gue kayak beradu. Kayak yang nggak mau terus dia maksa. Kita yang kalah. Jadi kita yang sakit. Oke. Efek daripada aura yang masuk, akhirnya dia mengadakan perlawanan, ya itu seperti itu akibatnya. Oke, iya. Ini kebetulan ada apa ya, semacam dari temen Request. request ya, bukan sedikit pertanyaan. Oh iya. Ini dari teman-teman Dino Sungil untuk semuanya nih, untuk semua yang ada di sini, pernah enggak setelah syuting itu makhluk-makhluk yang berada di lokasi ikut atau mengikuti sampai rumah? Barangkali Mbah pernah setelah pulang syuting diikuti atau mungkin sampai mengganggu di rumah atau gimana gitu, Mbah? Pernah juga sih, cuma ini mungkin harus dibuka karena pertanyaannya seperti itu ya. Ya. Bukan menakut-nakuti kru ataupun yang lainnya. Pernah mengalami di satu tempat, ya oke lah, tanda kutip kita tidak buka tempatnya di mana. Ya, saya kedatangan sosok seorang wanita, dan wanita itu ya konon dia ngomong tuh pengennya dijadikan istri. Wah. Dijadikan istri. Waduh, mantap ini. Tapi alhamdulillah mungkin harus kita punya cerita berjalannya sang waktu, harus berpacu dengan Dino Sungil yang akhirnya dalam dialog dengan wanita itu alhamdulillah saya menolak. Ya kalau
maaf nih, Mungkin banyak, menerima maaf itu. saya potong. Itu Iya. kok saya kadang-kadang nggak ngerti kok tiba-tiba makhluk begitu jin lah, boleh katakan jin ya. Itu sampai mau minta dikawin. Itu emang awalnya bermulanya itu seperti apa gitu Bang? Mungkin menurut pandangan mereka. Yang ini jelas kita open aja. Biasanya kalau makhluk yang pengen kita nikahi itu ya sejenis siluman ular, peri ya. itu bisa ke arah pesugihan kalau kita hanya mau. Namun dalam pesugihan itu ya risikonya kalau kita mau ya, kalau udah punya keturunan mau tidak mau kita harus ikut ke alam dia. Makanya alhamdulillah mungkin doa dari sobat Jonas Sungil, dari kru terutama saat itu saya menolak, ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bertahan atas izin Allah. Alhamdulillah ya Bang, Abah bisa menolak. Nah kalau sebaliknya Bang, tiba-tiba dia maksa, mungkin ya maaf ya. Apa yang akan terjadi nih Bang? Barangkali kita ngomong di luar, kan sudah syukurnya alhamdulillah Iya. Abah sendiri bisa menolak, dan dia sendiri ketika Abah menolak itu menerima ya Bang, atau gimana Bang? Di saat kita menolak memang dia legowo juga sih. Ya, ya. Saya beralasan dan berdalih, maaf saya ini punya anak istri, dan bahkan udah saya katakan seperti itu, dia juga menjanjikan jangan bingung-bingung untuk memberikan resiko. Ini resikonya udah siapkan. Ya, Ya itu seperti itu, berlian, emas dia janjikan. Tapi dalam ijab seperti itu kalau saya mau, dan dia pun punya ijab juga sih. Bila mana saya mau dan punya keturunan, mau tidak mau saya akan ditarik ke alam sana untuk memomong anak daripada keturunan Abah sendiri dengan makhluk itu. Ya untungnya di saat itu kita masih disadarkan. Memang kalau dibandingkan wanita itu, kalau kita dibandingkan dengan alam kita, cantiknya tidak ada yang nanding, luar biasa cantiknya. Namun alhamdulillah mungkin itu satu dasar kita punya keimanan, ya, ya, ya. dan kita tidak berharap berhubungan seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang bisa. Oke Bah, untungnya dengan rasa syukur alhamdulillah Abah bisa menolak tawaran di mana bangsa jin pengen menjadikan istrinya Mbak Yono, sementara Mbak Yono menolak. Nah kalau untuk Rajana sendiri selama 2 kali ikut syuting, apa pernah ada sosok ataupun apa saja itu yang pernah mengikuti Teh Janet sampai ke rumah? Barangkali Teh gimana Teh? Pernah. Oh, Yang gitu. pertama kali. Berarti di mana tuh Teh? Ini bukan settingan, bukan bohongan, ini Ya, asli. ya, ya. Pas pulang kan sendiri. Sampai rumah sebelah kanan kayak ada yang ikut. Sampai mau tidur ada di depan, terus pindah lagi ke sini. Itu barangkali Teh Janet bisa menjelaskan sosok seperti apa yang perempuan. Perempuan pakai rok segini, rambutnya segini. Barangkali Teh Janet pernah ataupun bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Ada apa sehingga dia selalu mengikuti terus Teh Janet sampai ke rumah, atau ada maksud apa? Kayaknya ada yang mau disampaikan, tapi mukanya maaf kayak kelindis rusak, Oh, kepeng buat kita Teh. pecah. Berarti itu waktu di syuting di mana ya lokasinya? Yang saya ikut pertama kali di mana? Rantekan. Tapi itu tidak sempat diutarakan Teh ya? Atau mau ngomong cuma lupa sampai sekarang. tapi pergi begitu aja gitu, atau ada semacam Kayak nangis, pergi tapi nangis. Mungkin itu yang korban tabrakan juga bisa pengen disempurnakan. Nggak tahu di tempat lokasi, nggak tahu di jalan sih. Oh, ya. Tapi diikutin. Baik Teh, kalau Kidambar sendiri nih yang selalu emang porsinya ekstra gitu. Barangkali gimana Ki Damar, apa pernah diikutin oleh sosok-sosok astral atau gimana gitu? Ya, untuk pengalaman saya kalau diikutin rumah enggak ya, cuman kadang-kadang menetralkan, kadang-kadang jalan ya, bukan
energi ya, berarti ya auranya masih ada di badan. Kadang-kadang nggak nyaman gitu kalau tidur, perasaan tuh gelisah gitu, auranya mungkin kurang bersih ya kalau itu mah. Membuangnya mungkin, atau ya mungkin praktisi lainnya kelelahan, energinya kuras gitu. Ya mungkin auranya itu kadang-kadang. Baik, Sobat Jono Sungil, tadi sebelum saya syuting di sini emang saya ngobrol-ngobrol dengan Teh Janet, Abah Jono. Artinya saya tanya di sekitaran sini atau di tetangga lah, di luar gitu, barangkali bisa memanggil roh-roh ataupun energi-energi baik itu positif baik itu negatif yang mungkin akan kita coba hari ini gitu. Energi seperti apa yang akan Teh Janet ataupun Mbah Yono akan coba memasukkan ke mediator kita. Barangkali mungkin seperti itu ya, Mbah ya. Teh, seperti itu ya, tadi ketika kita ngobrol bahwa di sini tuh emang sih kalau sosok-sosok seperti itu ada dimanapun Teh ya. Oh, juga ada pohon besar ya. Iya. Kalau benda-benda pusaka ada di situ. Bentuk yang kujang ya, ada yang kujang. Kemana kan yang kujang? Energinya atau hodamnya? Ya itu tenaga rutin